일단 뭐 아웃사이더 히터 쪽에서 좀 득점이 나야 될 것 같고요. 뭐 서브라든지 브로킹이라든지 뭐 여러 면에서 좀 더 좋은 경기력이 좀 나와야 될 것 같습니다. 그래도 직전 경기에서 트레이드로 온 김미현 선수를 잠깐 볼 수 있었는데요. 그 뒤로 좀 어떤 부분에 대한 호흡을 맞추셨습니까? 일단은 뭐 와서 훈련하면서 세트하고 좀 공 높이라든지 그런 호흡에 대해서 좀 훈련을 했고요. 오늘 경기는 지난 경기보다는 그래도 좀 더 좋은 호흡을 GS Chalters terus mengalami tren negatif dalam pertandingan di Liga Voli Korea, kelahan demi kelahan pun harus dialami oleh anak asuh Liang Taek. Kita ketahui bahwa GS Chalters saat ini dalam kondisi yang terbilang terpuruk, secara posisi GS harus menerima di urutan paling bawah. Dari segi para pemain GS Chalters juga sedang mengalami permasalahan, pemain lokal GS Chalters terbilang kualitasnya sangat minim. GS Chalters saat ini hanya mengharapkan Silva sebagai pemain andalannya dalam menghasilkan poin. Cedera yang dialami oleh Wheeler makin membuat tim ini semakin terpuruk, hingga saat ini pelatih Liang Taek belum juga dapat pemain yang bisa menggantikan Wheeler. Nah, isu pun akhirnya semakin merebak, nama Aulia Suci terus disebut-sebut bakal menggantikan posisi Wheeler di GS Chalters. Bicara kemungkinan, semua bisa saja terjadi, bukan tanpa alasan, Aulia Suci termasuk salah satu pemain kuota Asia yang sudah mengikuti trio KOFO. Nah, atas dasar tersebut bisa saja pelatih Liang Taek bersama GS Chalters membuat pilihan untuk mendatangkan Aulia Suci untuk bergabung dan memperkuat tim tersebut mengikuti jejak Megawati yang sudah duluan berada di Korea bersama timnya yakni Red Sparks. Diketahui bahwa Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, telah merencanakan pertemuan dengan perwakilan 7 tim Liga Voli Putri Korea untuk membahas mekanisme kontrak bebas bagi pemain asing dari Asia. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menentukan kapan dan bagaimana sistem kontrak bebas bagi pemain asing kuota Asia akan dilaksanakan di Liga Voli Putri Korea. Dalam rencana KOFO, sistem tryout akan diubah menjadi sistem kontrak bebas dalam transfer pemain asing, dengan penerapan awal pada kuota Asia dibandingkan non-Asia. Namun, KOFO masih membutuhkan pertimbangan terkait kapan sistem kontrak bebas bagi pemain asing Asia ini akan mulai diterapkan di Liga Voli Putri Korea. Proses tryout untuk kuota Asia juga akan ditunda, menyangkut waktu dan tempat pelaksanaannya. Hal ini mengingat kemungkinan bahwa tim-tim di Liga Voli Korea, khususnya di sektor putri, akan mulai menerapkan sistem kontrak bebas bagi pemain asing Asia pada musim 2025-2026. Jika sistem kontrak bebas mulai dijalankan pada musim depan, KOFO dijamin akan menghilangkan sistem tryout untuk kuota Asia. Perubahan dalam proses transfer pemain asing Asia ini merupakan wujud respons KOFO terhadap kegelisahan yang dirasakan oleh tim-tim di Liga Voli Korea musim ini. Tim-tim Liga Voli Korea mulai merasa tidak nyaman dengan metode KOFO dalam melakukan seleksi pemain asing yang ingin berpartisipasi melalui tryout. Hanya pemain yang berhasil melewati tryout dan terpilih oleh tim yang bisa berkarir di Liga Voli Korea. Banyak kesulitan yang muncul, terutama dalam mencari pengganti bila pemain asing non-Asia mengalami cedera. Pengganti yang dimaksud harus diambil dari pemain yang mendaftar di draft KOFO di awal musim. Sementara itu, kebutuhan dalam permainan seringkali tidak sesuai dengan harapan pelatih. Oleh karena itu, tim-tim Liga Voli Korea mendesak KOFO untuk melakukan reformasi dalam proses transfer pemain asingnya. Keuntungan dari sistem kontrak bebas. Ada perbedaan yang mencolok antara sistem tryout dan kontrak bebas dalam penandatanganan pemain baru. Terutama untuk sistem kontrak bebas, dalam hal ini kuota asing Asia, tim-tim Liga Voli Korea dapat memilih pemain dengan kebebasan berdasarkan preferensi mereka. Tentu saja, terdapat batasan gaji yang telah ditetapkan oleh KOFO. Minimal, tim sudah bersiap-siap untuk memilih pemain Asia yang diinginkan sesuai dengan preferensi pelatih.